Reformata. Shalom, saya Pendeta Bigman Sirait mendirikan tabloid Reformata untuk melengkapi umat Tuhan dalam berbagai aspek sehingga memperkaya pemahaman iman Kristen. Reformata mengupas masalah sosial politik, gereja, tokoh, konsultasi keluarga, konsultasi teologi, dan lain-lain. Dapatkan segera Reformata di toko-toko buku Kristen, counter gereja di kota Anda, atau menjadi mitra Reformata dengan berlangganan dan dapat selalu menghubungi kami di Jakarta melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, atau melalui HP 0811 99 10 87, 0811 99 10 87. Tabloid Reformata, tabloid kita bersama. Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMAH juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata. Dapatkan juga buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan kaset khotbah yang sudah tersedia puluhan serinya. Semuanya dapat Anda peroleh di toko-toko buku Kristen di kota Anda atau agen Reformata setempat. Seluruh hasil keuntungan penjualan akan digunakan untuk membiayai pelayanan media dan pendidikan di pedesaan melalui Yayasan Mikah yang juga didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Doakan pelayanan PAMA lainnya di 26 stasiun radio di berbagai kota agar terus bertambah dan bertumbuh. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan. Tuhan memberkati. Matius pasal 5 ayat 11 dan 12 ini akan menjadi pemikiran kita. Jika saudara sudah menemu Matius 5, 11, 12, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kitab Injil Matius pasal 5, 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudaraku yang kekasih, khotbah di bukit yang menjadi suatu ungkapan yang sangat luar biasa, menjadi karakteristik di dalam iman Kristen. Khotbah di bukit mengungkapkan kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak lazim dalam kehidupan tiap orang. Seharusnya berbahagia kalau lolos dari aniaya, bukan berbahagia jika dianiaya. Seharusnya bahagia jika saya mendapatkan sesuatu, bukan karena kehilangan sesuatu. Nah, karena itu ini menjadi pemikiran-pemikiran yang menarik. Apa yang disebut sebagai sesuatu yang paradoks di dalam iman Kristen. Dua hal yang bertolak belakang tetapi dua-duanya betul. Nah, ini yang coba kita mulai pikirkan. Absolutely paradoks itu mewarnai Alkitab. Ketika orang mengabaikan paradoks, ketika orang menghilangkan paradoks, ketika orang mencocokkan Alkitab dengan alur berpikir manusia, maka hancurlah kita. Dengan segera kita akan rubuh dalam memahami seluruh kitab Injil itu. Karena memang Injil penuh dengan paradoks yang luar biasa. Tuhan Yesus adalah sumber paradoks itu sendiri. Tuhan Yesus adalah absolutely paradoks itu sendiri. Bayangkanlah Tuhan Yesus yang disebut manusia tetapi juga Allah. Bagaimana mungkin manusia dan Allah sekaligus pada diri satu orang? Bayangkanlah Yesus yang kekal tetapi juga sementara. Bayangkanlah Yesus yang mulia tetapi juga hina. Maka bayangkanlah salib yang merupakan kehinaan sekaligus menjadi kemuliaan. Bagaimana bisa? Nah, ini pemikiran-pemikiran menarik saudaraku. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Yang menjadi menarik adalah saudaraku yang kekasih, kalimat ini memakai kata makarios, berbahagialah. Saya kira sudah pernah singgung beberapa kali istilah ini. Makarios membentuknya bentuk present. Berbahagialah sekarang. Kapan? Waktu kamu dianiaya. Tentu ini menjadi sesuatu yang tidak lazim.
Berbahagialah kamu yang dianiaya, karena kamu akan dihibur. Kalau itu masih oke-oke juga. Jadi saya dianiaya, memang sekarang sakit, tapi nanti saya tidak lagi sakit. Nanti saya akan dihibur. Ya, saya kira banyak sekali penafsiran seperti itu yang sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut Platonistik. Ya, Plato adalah seorang filsuf yang ada kurang lebih 300-500 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Dia menjadi seorang pemikir yang besar di Yunani sana. Apa yang dikatakan Plato begini, nah ini banyak mempengaruhi Kristen. Sekaligus saya mau mengajak saudara untuk mulai lihat-lihat, ternyata banyak orang Kristen berbicara Kristen tapi bukan dengan pikiran Kristen. Ya, nah pengaruh Platonistik itu sangat besar. Sehingga Plato mengatakan segala sesuatu berasal dari dunia ide, segala sesuatu berasal dari yang sempurna. Yang paling sempurna nun jauh di sana, yang di sini enggak sempurna. Nah kalau mau menemukan yang sempurna makin kau makin, nah nanti dapat di sana. Maka dalam gambaran Kristen, sekarang di sini kita menderita dianiaya, nanti kita dihibur dan menang bahagia. Nanti, di mana? Di sana. Sehingga ada lagu Kristen menyanyikan lagu kan, di seberang sana air mataku hilang, gitu ya. Di seberang sana air mataku hilang. Kalau di sini air mata melulu, begitu ya. Di seberang sana damai tenang. Kalau di sini dianiaya babak belur. Ah, itu lagu orang-orang Kristen. Sehingga sebetulnya apakah Alkitab mengajarkan itu? Tidak. Alkitab mengajarkan kepada kita, begitu kita percaya kepada Yesus Kristus, maka ia memerdekakan kita. Kebenarannya memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk meraih kebahagiaan. Itu sebab berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Kapan? Sekarang, pada waktu kamu mengalaminya. Kok bisa? Nah, prinsip pertama adalah penyebab. Jika engkau mengalami aniaya, jika engkau mengalami pencelaan, jika engkau mengalami pemfitnaan karena Kristus, maka prinsip yang pertama, kita mengalami kepahitan yang berpusat kepada Kristus. Jadi jika karena Kristus kita mengalami kepahitan, kegetiran, aniaya, itu menjadi sebuah kehormatan. Tetapi jika karena kita bersalah berbuat segala sesuatu, maka Petrus pun sudah mengingatkan, apa hebatmu? Kalau engkau dianiaya, kalau engkau dicela, kalau engkau difitnah karena kesalahanmu, itu sudah seharusnya. Tetapi jika karena Kristus, nah oleh karena itu mari kita mulai mengukur kepada ukuran Kristus. Sehingga sebetulnya ketika orang mengikut Kristus, itu sebab Yesus mengatakan, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikut aku. Maka saudara, waktu saya terikat kepada Kristus, seluruh kebenaran Kristus menjadi pemahamanku, seluruh kebenaran Kristus menjadi hal yang ku mengerti sebagai yang benar, maka saya harus mengikut dia di dalam ketetapannya, di dalam kehendaknya. Nah, pada waktu saya mengikut Yesus, pada waktu kita mengenal Kristus, pada waktu kita menjalani jalan Yesus, lalu kita mengalami aniaya. Kenapa? Karena bagaimanapun di kolong langit ini muncul ekses kedua. Tidak ada pertemuan antara kebenaran dan dunia tanpa benturan. Perhatikan kalimat itu. Tidak ada pertemuan kebenaran dengan dunia tanpa benturan. Pasti selalu menciptakan benturan-benturan yang hebat sekali. Nah ini menjadi satu benturan-benturan yang luar biasa. Karena itu, kalau orang karena Kristus, mengikut Kristus, di dalam dunia membicarakan kebenaran, pasti akan menciptakan benturan. Saya ambil contoh sederhana. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti Yesus jalan satu-satunya. Berarti di luar Yesus tidak ada yang selamat. Berarti semua agama jadi penipu. Berarti ya perang. Kok cuma agamamu yang benar? Kok cuma Tuhanmu yang benar? Pasti perang. Paulus berkata dalam Roma 3, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada satu orang pun. Berarti agama pembohong. Karena agama bilang mereka mencari Tuhan. Tapi Paulus bilang, tidak ada yang cari Tuhan. Benturan berat bukan? Wow, itu akan menjadi perang. Itu akan menjadi aniaya. Jadi kalau engkau mengikuti kebenaran Kristus, maka akan muncul benturan otomatis. Tidak mungkin engkau ikut Kristus tanpa benturan. Maka saya suka waktu Yesus bicara. Jangan kau pikir aku datang untuk membawa damai. Aku membawa pedang. Memisahkan orang tua dari anaknya, suami dari istrinya. Maksudnya apa? Tentu dia tidak membuat keluarga cerai-berai. Tetapi barang siapa meyakini sebuah kebenaran, suami ikut Tuhan, istri tidak, terpisahlah mereka. Anak ikut Tuhan, orang tua tidak, terpisahlah mereka. Terjadi benturan yang dahsyat. Nah, jadi saudara yang kekasih, kita melihat bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang total
Dan itu digambarkan oleh Kristus, tidak mungkin engkau mengabdi kepada dua Tuhan. Maka engkau harus memilih satu, kepada siapa engkau mengabdi. Konsekuensinya, jika engkau pilih Mamon, engkau kehilangan Tuhan. Pilih Tuhan, engkau kehilangan Mamon. Jadi maksudnya apa? Kalau kita ikut Tuhan, kenal Tuhan, nggak punya uang. Bukan itu. Tapi Mamon tidak lagi Tuhanmu, dia budakmu. Tapi kalau kau mendewakan uangmu, maka Tuhan bukan Tuhanmu, dia yang jadi budakmu. Maka silakan pilih kepada siapa kamu mau mengabdi. Ini menjadi bagian yang sangat serius di dalam hidup orang percaya. Nah, jadi pertama, semua bersumber kepada Kristus. Maka kedua, muncul konsekuensi logis. Siapapun yang terikat kepada Kristus berbenturan dengan dunia. Maka akibat-akibat pengenalan pada Kristus sudah pasti kita alami dalam hidup di dunia. Jadi aniaya adalah merupakan konsekuensi karena mengikut Kristus. Aniaya adalah merupakan sesuatu yang wajar karena mengikut Kristus. Ingat, tidak ada pertemuan dengan dunia tanpa benturan. Lalu saudara bilang, saya anteng-anteng aja itu Kristennya Pak. Ya tahulah kita, kau memang belum Kristen. Itu saja. Wah saya bener Pak, saya memang banyak sekali benturan. Kemarin digebukin, kemarin lagi dia cek punya cek karena kau kurang ajar. Pantas kau begitu. Biar dibabak belurkan sekalian ya. Bukan itu tentunya maksudnya. Tetapi karena kebenaran, karena Kristus tadi. Sehingga saudara yang kekasih, apa bahagianya kalau saya dicela? Apa bahagianya kalau saya dianiaya? Apa bahagianya kalau saya difitnah karena kebenaran? Perhatikan bagian ini. Saudara cinta tidak sama Tuhan Yesus? Halo? Amin. Cinta, agak cinta, apa cinta banget? Halo? Cinta banget. Pengen gak menyenangkan Tuhan Yesus? Kira-kira menurut saudara, apa yang paling menyenangkan Tuhan Yesus? Yang bisa kita lakukan? Halo? Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kan begitu ya? Terhormat gak kita kalau kita mengalami apa yang Yesus alami? Rasa terhormat gak kalau saudara boleh mengalami apa yang Yesus alami? Hah? Terhormat tidak? Oke. Harus terhormat dong ya. Karena kamu bilang kan cinta Yesus toh. Kalau nggak terhormat berarti nggak cinta kan? Itu kan logika umum. Maka sekarang pertanyaannya, Yesus disalib, terhormat nggak kalau kamu disalib? Halo? Terhormat ya. Pertanyaan berikut, mau nggak kamu disalib? Ini repotnya. Jadi kita terhormat tapi nggak mau. Kenapa nggak mau? Cukuplah Yesus. Kurang layak aku disalib, dia aja lah. Kau ngapain? Enggak lah, aku cukuplah menjaga-jaga sekitar salib aku. Siapa tahu dia turun biar ku pegang. Jadi saudara sebetulnya kita aneh sekali. Jadi kalau dibilang berbahagia jika kau dianiaya, logis sekali. Karena itu sebuah kehormatan yang diberikan kepadamu mengalami apa? Yang orang sangat kau cintai, orang yang sangat kau kagumi, orang yang sangat kau hormati, alami. Puji Tuhan. Kalau kita boleh menderita seperti Yesus menderita, mestinya itu. Oleh karena itu aneh orang Kristen. Kalau takut pada penderitaan, menghindari penderitaan. Sehingga akhirnya menurunkan nilai kebenaran. Mendegradasi kebenaran. Mengkompromikan kebenaran. Itu namanya kita penjahat. Nah sekarang muncul malapetaka dan persoalan yang berat. Pertama tadi berfokuskan kepada Kristus. Maka yang kedua muncul konsekuensi logis. Karena percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah kehormatan mengalami yang dalam Yesus. Persoalannya, semua yang dialami Yesus tidak lagi disukai zaman ini. Zaman kita bukan zaman yang suka menderita. Sekalipun suka membuat orang lain menderita. Maka kita bertanding. Supaya saya tidak susah. Kalau perlu bikin orang lain susah. Maksud Bapak apa? Saya susah tidak punya uang. Jadi supaya tidak punya uang apa? Minta uang, tidak ada yang kasih. Pinjam uang, tidak ada yang kasih. Gampang, tipu. Apa sih itu banyak lolosnya. Lalu saya mulai tipu orang. Maka saya punya uang. Waktu saya tipu orang-orang itu susah. Bodoh amat. Yang penting saya tenang. Ini semangat dunia. Sehingga dunia kita tidak menyukai penderitaan. Maka dunia kita mengangkangi kebenaran. Dunia kita memutarbalikkan kebenaran. Satu. Yang kedua saudara, dunia kita ini makin manja dengan kenikmatan. Tanpa sadar teknologi menurunkan daya tahan kita. Tanpa sadar kemapanan orang tua membunuh perjuangan anak-anak. Maka banyak orang tua yang berjuang dan berhasil. Keberhasilannya maka lahir anak-anaknya. Dan anak-anaknya tidak lagi anak yang berjuang. Karena sudah langsung lengkap menikmati fasilitas. Begitu dia lahir. Berarti ya. Kemudian turunlah gradasi daya tahan. Oke, jadi dulu kita lahir listrik susah. Pergi sekolah jalan kaki. Sehingga semangat untuk mencapai cita-cita tingginya setengah mati. Lalu berhasil.
anak lahir. Anak kita lahir, listrik sudah ada. Dia nonton TV. Pergi sekolah diantar mobil, pulang sekolah dijemput mobil. Maka dia berpikir untuk apa sekolah baik-baik. Enggak belum sekolah saja sudah naik mobil kan begitu kan. Apa juga bisa minta. Maka mulailah turun perjuangannya. Lalu lahirlah cucu kita. Cucu kita lebih parah lagi. Begitu lahir, bukan saja listrik ada, semua sudah ada. Dari tempat tidurnya bisa dia tompet, bel semua langsung beres. Wah gampang sekali, semua serba mudah. Makin tidak ada daya tahannya. Kita kalau hujan, lari keluar dan berkata, puji Tuhan. Jarang-jarang mandi seperti ini. Berenanglah kita di kali. Anak sekarang, anak kita kena hujan, langsung dia flu. Cucu kita kena hujan, opnam dia. Padahal baru kesenggol dikit. Daya tahan turun. Saudara pernah perhatikan? Saya pikir makin hari, saya tidak makin maju. Dulu saya masih anak-anak, main bola kaki, tidak ada kenal sepatu. Saya pikir-pikir tanah kita sliding tackle, gila di tanah loh, bukan di rumput. Baret-baret, gigit-gigit itu rumput, tomplok lagi, kering loh. Langsung sembuh. Kadang-kadang kalau di sekolah kertas putih itu kertas buku, tempel, sehat loh. Kagak ada titanus. Sekarang alah, luka dikit cari betadin, gak ada betadin infeksi, meriang awak. Kemana daya tahan? Hilang. Dulu saya kena air hujan, tidak ada pusing, seperti saya bilang saya berenang. Sekarang kena hujan, pusing kepala. Menurun. Dulu kita lari-lari main bola, tidak pakai sepatu. Sekarang mau jalan ke halaman saja nggak ada pakai sendal. Rasanya kayak nginjak 1000 kaca kita. Lihat kiri, lihat kanan. Bodoh sekali, kehilangan semuanya. Jadi kadang-kadang kupikir bahagia siapa? Ah bahagia juga orang miskin itu. Makin kaya makin berat kita. Sekarang gila begitu listrik mati, rasanya neraka semua. Nggak tahu lagi mau ngapain. Zaman dulu nggak ada listrik, memang nggak ada. Nggak ada masalah itu. Apa urusannya sama listrik? Lampu teploknya lampu kita zaman dulu kan. Tapi merdeka sekali. Bukankah kita sudah dijajah oleh zaman kita? Kemerdekaan sejati kita, kebebasan kita dirampasnya. Ini paradoks. Satu sisi kita teknologi maju, lain sisi kita merosot. Saya sekolah di Siantar jalan berapa kilo enggak tahu itu. Pokoknya waktu saya pulang, saya lihat-lihat, saya pikir-pikir gila juga ya dulu aku jalan jauh banget. Sekarang baru sadar itu jalan jauh. Tapi rasa dulu enggak jauh-jauh amat. Jalan tiap hari terus bolak-balik berangkat sekolah. Pergi jalan, pulang jalan, pergi jalan, pulang jalan. Tapi ya karena jalan itu sehat kita kan. Sekarang pergi sana naik mobil, pulang sini naik mobil. Mobil masuk bengkel kayaknya kaki kita patah. Mau nyebrang saja, ke seberang sana sudah susahnya setengah mati. Beda sekali loh saudaraku. Maka kemudian kita menghilangkan itu, maka daya tahan kita menurun. Teknologi makin maju. Lalu kita dimanjakan. Dulu nonton TV, berjuang kami dulu nonton TV. Karena apa? Mesti ke rumah tetangga. Jadi udah berdoa kita, supaya tetangga ini murah hatinya tiba. Karena udah sering kami nonton. Begitu nonton ditutupnya hordeng. Alamak, segini lah rasanya itu. Baru tengah-tengah film itu kan. Lagi filmin dia pula lagi. Aja, berat. Alamak. Tertutup layar itu kan. Ditutupnya jendela ini. Ya mungkin dia juga wajar merasa terganggu kan. Dia tutup jendela gak bisa nonton kita. Menduga-duga lah kita apa akhir film ini. Nggak tahu lagi ujungnya. Ya, ada satu orang kaya lebih gila lagi. Kami lagi nonton. Bret, ditutupnya. Memang dasar kita juga lah ya. Udah bawa lidi sih. Tarik lagi orde gitu nonton. Banyak kali akal kami dulu kan. Jadi memang bagus juga miskin. Banyak kali akal kita. Korek ini pakai lidi kan. Ngintip lah begini nonton. Satu lubang pun jadilah kan gitu. Pokoknya TV ini. Oh ini TV barang antik banget ini. Ya orang tuaku bukan orang kaya. Jadi kalau orang yang punya TV dulu di Siantar sana di kampung kami, udah orang hebat itu. Orang kaya istilahnya ya. Jengkel lah rupanya kawan ini kan, yang punya ini. Wah gila, dipiaranya anjing besar kali, dilepasnya loh. Kung, wah lari lawak sudah. Lompat pagar 2,5 meter. Iya, 2,5 meter, syung turun. Di sana itu udah aspal. Tapi heran lo nggak apa-apa. Besoknya kulihat, alamak, matilah aku kalau kulangin ini. Nggak berani saya ngulangin. Tetapi kemudian pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang membuat kita gairah. Satu waktu aku mesti punya TV kan begitu kan. Semangat sekali. Maka itu rasanya, wah hidup itu bertanding betul. Tetapi saudara makin muda. Sekarang apa? Nggak usah ngintip-ngintip lagi nonton TV. Di mana-mana pun ada TV. Susah kau di rumah, nggak ada TV-mu di rumah, gampang pergi kau ke mall. Duduk kau depan mall itu gini. Ngapain mas? Lihat-lihat.
Bosan kau di CTI, yang sebelah situ CTP, pindah kau. Nggak mau kau CTP, sana TPI, pindah kau lagi ke sana. Ya, gampang. Hansip pun sekarang di pos Hansip ada TV. Gampang sekali ya. Dulu kita pencet-pencet mau pindah, sekarang nggak perlu lagi, remote. Ya, di Siantar pertama kali kita punya TV dulu rasanya bangga banget. Saya belikan mama saya TV. Pasang di rumah. Wah kayaknya dia, happy banget rasanya gitu ya. Tiangnya tinggi kali kalau di Siantar. Cara nyarinya diputar lah ini. Udah cocok, belum, kanan, tarik lagi. Putar lagi. Layar zaman dulu lah kan, tiang antenanya. Kita putar-putar ini. Udah masuk, belum, putar. Kiri dikit, kebanyakan, balik lagi. Saya ingat betul itu teriak-teriak. Ya, sampai kita punya power terakhir kan, jeder, tinggal pakai power. Ya, saudara-saudara yang kekasih, makin muda. Akhirnya siapa lagi yang suka menderita? Natural, daya tahan saya merosot. Natural, kenikmatan membuat saya bergantung pada sistem. Natural, saya menjadi manusia produk listrik. Makan natural, saya tidak suka lagi yang susah-susah. Dulu nggak punya uang nggak masalah, sekarang jadi mulai sedikit masalah. Ini cukup nggak ya? Ini gimana ya? Gila ya. Jadi makin hari hidup kita tidak makin merdeka. Sekarang, kalau kemudian Yesus berkata kan, sangkal dirimu, pikul salibmu, wah, berat kita dengar. Berbahagialah kalau kau dianiaya, waduh, makin berat lagi urusannya. Bagaimana bisa? Nah kita hidup di zaman itu. Apa mau kau jawab? Zaman orang tua kita. Kalau dibacanya Alkitab ini, puji Tuhan dia. Iya Tuhan, terima kasih. Karena memang itu nasibnya. Cocok kan? Jadi sudah menderita dia ada penghiburan kan kira-kira gitu. Iya ayat ini jadi penghiburan nih. Karena memang dia hidupnya susah. Berjuang dia mau beli beras. Sekarang dibacanya. Memang mengertilah kenapa kita susah. Memang inilah susah. Ikut Yesus. Padahal karena dijajah Jepangnya itu. Dijajah Belandanya bikin dia susah. Bukan karena ikut Yesus. Jadi orang zaman dulu mirip dengan Alkitab. Tapi juga bukan penghayatan yang tepat. Dia menderita, dia sengsara bukan karena Kristus. Dijajah Belanda, dijajah Jepang kita. Ya jelas susah. Kakek saya kalau cerita, wah larilah kami. Kau mesti belajar, kau begini-begini. Awak sudah susah hidup awak, lebih susah lagi hidup dia kan. Jadi kita dengarkan cerita ini, wih seru kali ini kan. Larilah begini-begini. Sampai pernah opung saya cerita, mau menyelamatkan semua. Tahu-tahu ada om saya satu ketinggalan. Waktu diceritakan om ini ketinggalan melulu ceritanya. Ya, cari berapa hari baru ketemu. Udah kita membayangkan ya, anak kita hilang di mall, setengah jam aja kita di jantungan. Kemana nih anak, kemana, ada khawatirnya setengah mati. Ini anak hilang berhari-hari, bukan di mall lagi. Mau cari kemana? Lagi perang begitu. Keselip kemana, ketembak lah, apalah segala macam. Tapi orang zaman dulu heran daya tahannya lebih kuat. Jadi kita ada lebih lemah bukan? Tetapi ingat, itu pun ternyata mereka tidak lebih baik dalam iman. Mereka menderita karena situasi ekonomi yang ada. Maka kita lebih baik karena situasi ekonomi yang ada. Itu pun bukan karena kita terima berkat Tuhan. Sorry. Wah sekarang hidup kita diberkati Tuhan lebih baik. Enggak. Perubahan ekonomi membuat kita lebih baik secara ekonomi. Tetapi secara daya tahan kita merosot. Karena orang ikut Tuhan, betul dalam Tuhan, dia selalu balance. Semua aspek dia menjadi kuat. Kita satu sisi, pincang. Sehingga punya satu, hilang satu. Maka saudara yang kekasih, di zaman kita makin sulit lagi memahami ini. Dianiaya, difitnah, wah berat itu. Iya, sekarang kalau kita difitnah, zaman dulu difitnah. Tapi kalau zaman sekarang difitnah, pencemaran nama baik itu Pak ya. Bisa kita gugat itu kan, kita sue. Itu pencemaran nama baik. Tetapi kemudian kalau kita ngeliat begini gimana ya? Sulit ya membayangkan. Maka akhirnya tidak ada orang yang bisa berbahagia karena dianiaya, karena dicela, karena difitnah. Kecuali memang hidup dia totally untuk Kristus Tuhannya. Sehingga dia sudah menyangkal dirinya, maka penyangkalan dirilah membuat dia punya peluang mendapat bahagia. Tanpa penyangkalan diri, itu kepahitan dan kesakitan. Karena menyakiti diri. Tapi dengan menyangkal diri, itu menjadi kehormatan. Sehingga hidup kita tadi mesti digojok habis-habisan. Maka bayangkanlah, kalau otak kita ini dicikokin terus. Dengan khotbah yang enak, khotbah cengeng-cengeng semua begitu ya. Wah ikut Tuhan kau beres, ikut Tuhan mulus, semua selesai. Tahu-tahu enggak, apa you enggak frustrasi? Lalu kau salahkan lagi Tuhan. Kita mulai memanipulasi diri kita. Kita sok-sok bahagia, sok-sok happy begitu ya. Padahal enggak. Akhirnya kita penuh dengan kamuflase keagamaan.
Demi memenuhi standar supaya orang tahu kita diberkati Tuhan. Padahal sebetulnya kita menutup-nutupi aslinya persoalan kita. Tidak perlu kau seperti itu. Kalau kau tidak kuat bilang sama Tuhan, Tuhan aku tidak kuat. Saya percaya Tuhan mengerti untuk membuat kita jadi kuat. Minta kekuatan dari Dia. Pertandingan hidup memerlukan sebuah kejujuran. Maka biarlah penyangkalan diri tadi memberikan kita kekuatan sehingga menggapai bahagia di kekinian, bukan nanti. Sehingga akhirnya kita mampu memahami adalah sebuah kehormatan menderita karena kebenaran. Adalah sebuah kehormatan kalau saya difitnah karena kebenaran. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini menjadi menarik. Kenapa? Karena ternyata kalaupun kita mengalami, dulu pun sudah ada. Jadi kita sebenarnya cuma memperpanjang sejarah saja. Ingat kalau kita mengalami, dulu pun sudah ada. Yesaya mati digergaji, mutilasi. Ya, tapi bukan korban rian ya. Mirip seperti kasus rian kita bilang, wih ngeri ya. Yesaya digergaji. Banyak para nabi-nabi mati yang mengerikan. Mika karena ngomong benar mengkritik Ahab dijebloskan penjara, bunuh di sana. Sadis-sadis loh. Tapi saya kagum. Gak ada yang pernah takut. Raja pun disemprot. Gila ya. Kau raja, pergilah kau berperang, hancur kau, mati kau. Oh raja digituin ngamuk. Tangkap, penjarakan. Mika tidak peduli, silakan. Wih keberanian yang hebat sekali. Dia kehilangan nyawanya. Baru saya ngerti apa yang Yesus bilang kepada murid-muridnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan mendapatkannya. Maka para nabi kehilangan nyawa karena Tuhan. Mereka mendapatkan. Padahal zaman mereka belum ada datang Yesus Kristus. Bukankah zaman kita mesti lebih lagi dari zaman para nabi? Karena zaman kita bukan saja mewakili, mewarisi cerita para nabi, tetapi juga cerita para rasul dan Yesus Kristus Tuhan kita yang mati di atas kayu salib. Karena itulah pertandingan harus kita jalankan. Dengan konsep yang benar kita bertarung dalam kehidupan, bersyukur untuk tiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Karena toh para nabi sudah mendapatkan kehormatannya. Giliran kita. Penderitaan tidak selalu kita ditangkap, dipukuli. Penderitaan tidak selalu kita dipenjarakan. Penderitaan tidak selalu kita dianiaya, digergaji, dimutilasi dan seterusnya. Tapi penderitaan bisa menyangkut banyak aspek dalam kehidupan kita. Kalau saya punya uang banyak, saya bisa pergi naik klub, saya bisa pergi tempat lain. Teman-teman saya semua di situ. Mereka aja saya tidak pergi. Lalu teman-teman mulai jauh dari saya. Apa kau pikir itu bukan penderitaan? Itu akan menjadi kesulitan bukan? Gengsiku, rasa hormatku hilang karena aku tidak bisa ikut mereka. Mereka mulai mengucilkan. Saya punya banyak cara untuk mendapatkan ini dan itu, tapi saya tidak lakukan demi kebenaran. Bukankah saya kehilangan kesempatan? Ya, sistem dunia yang tidak cocok dengan sistem kekristenan akan membuat kita menderita. Karena kita harus berjalan dalam sistem nilai Kristen, sehingga kesannya lambat sekali kita berkembang. Lambat sekali kita maju. Kesannya kita jadi sangat bodoh. Kesannya kita menjadi kelas 2. Tidak mengapa. Disitulah kita harus berani bertanding dan bertarung dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku yang kekasih, ini menjadi pergumulan-pergumulan. Di dalam kehidupan kita bagaimana kita melakoni hari-hari kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Sehingga kita bagaimana mengalami kebahagiaan. Aniaya bukan lagi menjadi masalah. Aniaya justru menjadi kehormatan. Karena dia bukan lagi sebuah kesakitan. Aniaya hanya kesakitan kalau dia menyakiti diri kita. Tapi aniaya bukan kesakitan karena kita sudah menyangkal diri kita. Kata kuncinya penyangkalan diri. Memberi kebahagiaan yang luar biasa. Itu sebab aniaya hanya terhormat kalau karena Kristus. Kalau bukan karena Kristus, aniaya adalah aib bagi hidup kita. Aniaya adalah memalukan bagi hidup kita. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pergumulan seperti inilah kita terus penting bertanding. Karena ternyata aniaya di dalam kekristenan adalah pupuk kesuburan. Hebat ya. Saya lihat aniaya di dalam kekristenan adalah pupuk kesuburan. Barang siapa dianiaya, dia seringkali menciptakan perubahan yang luar biasa di sekitarnya. Siapa yang teraniaya orang Kristen selalu menciptakan perubahan. Kalau teraniaya dalam Kristus. Tapi siapa yang teraniaya bukan karena kebenaran, dia selalu menciptakan aib dalam kehidupan. Tidak ada harum sama sekali dari dia. Jadi tidak peduli engkau Kristen,
Ya, tapi kalau engkau teraniaya bukan karena kebenaran, you are nothing. Tapi kalau teraniaya karena kebenaran, kamu menjadi pupuk yang menyuburkan. Maka selalu darah martir yang mati itu mempunyai jejak yang sangat luar biasa. Sehingga tiap orang percaya berjalan pada jalan para martir. Dan dia melihat, oke lah, sulit kita membandingkan diri kita dengan Yesus. Yesus kan Tuhan. Tapi dengan Nabi, mereka manusia sama seperti kita. Berdosa sama seperti kita. Mengalami kasih karunia penebusan sama seperti kita. Apa alasan kita untuk tidak lagi? Itulah orang mula-mula, jemaat mula-mula. Mereka hidup dalam kesulitan di zaman mereka. Kita punya kesulitan di zaman kita. Tiap zaman punya kesulitannya masing-masing. Tapi di tiap zaman itulah kita bertanding dan bertarung. Penyakit zaman kita individualistis. Penyakit zaman kita ini materialistis. Penyakit zaman kita ini anarkis. Penyakit zaman kita ini antagonis. Penyakit zaman kita ini egois. Penyakit zaman kita ini hedonis. Semua digambarkan dalam 2 Timotius 3. Kalau enggak di situ, kita tersisih. Tapi kalau kita di situ, kita pun tersisih. Kalau kita di situ, kita tersisih dari Kristus. Kalau kita tidak di situ, kita tersisih dari dunia. Bukankah ini pilihan mudah? Seharusnya kita memilih untuk tersisih dari dunia. Tapi celakanya kita tinggal di dalam dunia. Kita ada di dunia, bergaul dengan dunia. Tapi disuruh beda dengan dunia, berat ya. Ayo lihat, fighting spirit kita mesti kuat. Ingat, kita berbeda dengan dunia, tapi kita tinggal dalam dunia. Kita mesti berbeda dengan dunia, tapi kita berinteraksi dengan dunia. Kita mesti tinggal dalam dunia, padahal kita cari makan di dunia. Bagaimana ini? Maka tidak mudah. Dan gilanya lagi, secara kuantiti, lebih sedikit yang benar, lebih banyak yang tidak benar. Lalu di sedikit itu kita mau bertanding lagi, makin sulit lagi. Tapi izinkan saya mengingatkan kita, setiap zaman cukup satu nabi untuk mempengaruhi satu negeri. Hebat ya? Cukup satu orang Yesus untuk menciptakan pengharapan bagi dunia. 12 murid tersebar kemana-mana. Maka akhirnya kita juga mengerti ada pengharapan yang pasti, kualitas akan memenangkan pertandingan. Pertanyaannya, ternyata persoalan bukan ada di luar sana, tetapi di dalam diri kita. Persoalannya bukan apa aniayanya, bukan siapa yang menganiaya, bukan berapa lama dianiaya, ternyata itu bukan masalah. Masalahnya siapa kita yang dianiaya, yang menyangkal diri kah atau tidak? Yang merasa terhormat menjadi murid Kristus kah atau tidak? Orang yang menyerahkan diri kepada Kristus kah atau tidak? Jika ya, maka kuatlah kita. Jika tidak, maka hancurlah kita. Tidak ada gong lain. Nah oleh karena itu saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian-bagian yang perlu kita pikirkan di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Bagaimana kita bertanding dan bertarung untuk memenangkan pertempuran kita. Berulang-ulang kali saya akan ambil cerita kisah bagaimana Martin Luther King memperjuangkan apartheid di Amerika. Sesudah perjuangan Martin Luther King berhasil, ya dia seorang pendeta, doktor dari Harvard University. Maka saya pikir pendeta-pendeta seperti begini makin hari makin jarang ya, yang berjuang turun di kancah pertempuran yang sejati, bertempur untuk kehidupan umat. Apalah sulitnya berkhotbah. Itu sederhana. Apalagi kalau cuma 20 stoknya, bolak-balik itu terus, daur ulang. Gampang sekali. Tapi turun dalam kancah kehidupan, bertanding dalam kenyataan, betapa sulit sekali. Martin Luther King memilih itu. Maka doktor dari Harvard University ini turun dan bertanding. Akhirnya dia harus bayar perjuangannya. Dia ditembak orang seorang kulit hitam. Ini perjuangan yang menyedihkan ya. Memerdekakan orang kulit hitam, tapi ditembak oleh kulit hitam. Kemungkinan paling besar memang orang ini dibayar kulit putih, orang kulit hitam yang butuh uang atau ditekan atau diapain. Sehingga tangan kulit putih tetap bersih. Sehingga itu dianggap jadi skandal internal. Tapi lepas dari itu, seorang nenek tua berjalan. Tertatih-tatih. Menarik saudara. Satu taksi berhenti. Pria kulit putih yang dari dulu tidak suka dengan apartheid, dia coba mulai menawarkan dengan simpati. Nek, silakan naik. Kemanapun kau pergi aku antar. Si nenek menjawab dengan hebat. Terima kasih. Dulu maksudnya waktu apartheid masih ada. Kakiku merdeka. Tidak letih karena naik bus.
Tapi hatiku sakit luar biasa karena kalian hina. Maklum apartheid, orang kulit hitam naik, jatahnya kursi belakang. Tidak boleh tengah, apalagi depan. Kalau sudah orang kulit putih tambah lagi, mereka mesti berdiri, tidak boleh duduk. Bahkan sampai kamar mandi pun beda. Sadis ya. Tapi itu sama-sama Kristen. Kulit putih Kristen ya, kulit hitam Kristen. Kristen ini agama kurang ajar ini. Ya, jadi kita mesti belajar sejarah. Jangan kalian pikir Kristen ini baik, hebat. No. Joroknya setengah mati. Sejarah kita jauh lebih panjang, keburukan kita jauh lebih panjang. Ya, belum pernah ada Islam apartheid. Kristen yang apartheid. Ironis. Maka saya pikir orang Kristen mesti sadar sejarahnya dan berdoa baik-baik supaya Tuhan pakai kita. Gereja jangan euforia, rasa hebat, suci, benar, luar biasa. No, cacat kita terlalu banyak. Maka tugas kita jangan cengeng-cengeng. Kita mesti kerja banyak hal ya untuk membereskan jejak-jejak yang hitam ini mesti jadi putih kembali. Maka si nenek kembali tadi, dia bilang, tidak. Mari nek, tidak. Kemarin kakiku tidak letih, tapi hatiku sakit luar biasa kalian bikin. Tertindas, terpenjara. Hari ini kakiku boleh letih, berjalan berkilo-kilometer. Tetapi jiwaku merdeka. Karena sudah tidak ada apartheid lagi. Saya bukan orang hina dan dia jalan terus. Saudara-saudaraku, nenek sudah tua. Dia pilih jalan, hati merdeka. Bisakah saudara menangkap betapa realnya apa yang Tuhan katakan? Berbahagialah engkau yang dianiaya dan difitnah. Karena aniaya dan fitnah, ketika engkau menemukan kebenaran, engkau mendapatkan kemerdekaan. Apapun kuat kau tanggung. Martin Luther King mengajarkan kepada semua pengikutnya untuk terus menyembah Tuhan, menghindari kekerasan. Saya kagum sekali. Banyak pendeta selalu khotbah, kalau kita ditekan terus, mari kita lawan. Anda tidak ngerti Alkitab. Kan konyol Pak kalau kita terus-terusan gini diinjak-injak. Engkau tidak mengerti cerita Yesus. Kau tidak mengerti cerita Injil. Di abad modern, Martin Luther King berjuang. Itu tahun 60-an. Tidak terlalu jauh di sana. Tahun 40 lebih parah lagi, Mahatma Gandhi. Yang notabene India. Mereka mampu berjuang dengan hebat. Ingat kalimat dari Martin Luther. Martin Luther King bilang apa? Lemparkan bom ke rumah kami. Bakar harta milik kami, bunuh anak-anak kami. Tapi kami tetap mengasihi kalian. Bagi saya itu lantang hebat luar biasa. Aniaya kami. Kebahagiaan kami tidak hilang. Maka si nenek terus berjalan. Ia temukan kemerdekaan. Pertanyaannya selalu adalah, akankah nenek seperti ini ditemukan di tiap zaman? Yang tidak cengeng dengan kesulitan, yang tidak cengeng dengan kepahitan, tetapi bisa melihat kemerdekaan batinnya. Orang Kristen sekarang cengeng dengan persoalan, cengeng tidak punya uang, cengeng dengan ini, cengeng dengan itu. Terlalu berkeluh kesah, tidak lagi mampu bersyukur untuk hidupnya. Dan akhirnya kita diiming-iming oleh khotbah-khotbah untuk memenuhi semua selera kita. Percaya Tuhan dapat ini, percaya Tuhan semuanya beres. Apanya yang beres? Kalau kau percaya Tuhan semua beres, pasti artinya beres apa? Kau dianiaya tapi bahagia. Kalau kau tidak dianiaya, tidak mungkin kau bahagia. Kalau cuma beres karena semua persoalanmu beres, setan pun bisa memberikan itu. Dan dia akan memberi kemudahan. Itu sebab dia tawarkan Yesus. Buat batu itu jadi roti. Yesus tidak mau. Jatuhkan tubuhmu. Malaikat akan menantangmu. Tidak mau. Sembah aku, ku beri seluruh dunia. Makin marah. Setan, hanyalah engkau. Maka khotbah sekarang yang sering justru khotbahnya setan. Iya kan? Ini roti, ini datanglah batu jadi roti. Setan semua yang khotbah. Kebetulan anak-anaknya yang dengar, senang semua, cocoklah. Pengkhotbah setan, anak setan, jadilah ya. Kita jangan jadi setan dong ya. Kita mesti belajar mencintai kebenaran. Kamu mau semenderita pun, tidak tentu kamu bisa menderita. Kamu mau dianiaya, tidak tentu kamu bisa dianiaya. Karena aniaya adalah sebuah kehormatan. Tuhan akan pilih tiap orang yang layak untuk itu. Sorry, itu bukan barang recehan. Itu bukan barang obral. Jadi kalau jangan teraniaya langsung buru-buru bilang, ini untuk Kristus, nanti dulu. Kalau kau salah sekali lagi, sudah pantas kau, mestinya nggak hidup kau. Ya, tetapi kalau kebenaran kita jalankan, kepahitan kita alami, nikmati hidupmu. Saudaraku yang kekasih, biar ini terus menolong kita untuk melihat betapa tahun 60-an seorang Martin Luther King berhasil berjuang sesuai dengan kitab Injil. Ia melawan
kejahatan bukan dengan kejahatan. Ia melawan kekerasan bukan dengan kekerasan, tapi melawan dengan keberanian di atas kebenaran. Hebat ya? Lempar aku, bunuh aku, bom rumahku, aku tetap mengasihimu. Saya sangat terinspirasi. Maka mari kita berjuang. Apa persoalan hidupmu? Maka jangan cengeng, jangan gelisah, jalani hari-harimu. Enggak usah kau hitung-hitung, ini kalau gini terus nanti aku gimana ya, tahun depan gimana. Ngapain kau pikir kau tahun depan? Mungkin besok udah mati kau. Sudah pikirkan hari ini, cukup untuk hari ini, kan selesai. Selesai kau sini kebaktian pulang tidur kau. Mungkin besok enggak bangun lagi, enggak apa-apa. Tapi kalau bangun, ya jalani terus. Lah kalau 10 tahun ini, masa Tuhan bodoh enggak tahu bagaimana ngatur hidup kita? Ngapain kau pusing? Saya makin hari makin terobsesi dengan berbagai hal, dan khotbah saya pun banyak menegur dan makin meneguhkan saya. Jadi ada yang bilang, Pak berdoa Pak supaya Tuhan beri jantung yang baru. Ah kurang ajar kau bilang. Ngapain aku dapat jantung yang baru? Udah tua minta jantung baru lagi nanti. Ya, habis itu cari jantung hati pula lagi nanti. Urusan makin panjang. Cukup ini jantung terbaik yang Tuhan kasih. Kalaupun soak jantung ini memang cocok buat aku. Karena dengan soak terkendali aku. Yes. Banyak hal saya rasa saya bersyukur loh. Saya orang energik gak bisa aturan. Mungkin saya bisa terlalu energik pergi pelayanan sana sini. Anak istriku bisa terabaikan. Karena kadang-kadang saya kurang berhitung untuk bikin ini, bikin itu. Lari sana, lari sini, saya kerjakan semua. Tapi saya suka lupa. Jadi Tuhan kasih tombolnya kan. Bagus itu. Jadi aku bilang terima kasih lah Tuhan. Biar di situ tombol itu. Jadi ngapain aku turun mesin? Gak penting. Jadi Bapak gak minta sembuh? Enggak. Makanya Bapak gak sembuh. Ah diam kau. Kalau Tuhan mau apa susahnya bagi dia? Gak usah kau ajari Tuhan. Apalagi kau bilang sembuhkan aku Tuhan. Kalau enggak akan malu kau. Wah kurang ajar banget. Kau pikir siapa kau? Enggak usah kau ajari Tuhan. Betul enggak? Mari kita yang sakit-sakit semua. Happy-happy saja. Ini hidup kita nikmati, kita jalani. Kenapa rupanya? Iya, kalau orang sakit bisa memuji Tuhan itu hebat. Kalau sehat wajar itu. Maka disitulah nenek yang tertati tadi memberi pelajaran hebat sekali. Jemaat biasa ini. Hebat ya. Saya kadang pikir orang kalau sudah disentuh roh Tuhan itu, wow, hebat loh. Dia cuma jemaat nenek tua saja. Tapi batin dan kalimatnya bijaksana luar biasa. Sampai si kulit putih tertati dan terdiam. Bas, tidak bisa ngomong. Kalimat itu seperti paku. Bas, yang menghantam untuk mengajar orang arti kemerdekaan yang sejati. Berbahagialah engkau kalau engkau dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah engkau ketika engkau mengikuti Tuhan, engkau mengalami berbagai pergumulan. Karena terhormatlah hidupmu. Tuhan melibatkanmu dalam rancangannya. Jangan cengeng. Pasti Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Karena itu tidak usah ngotot-ngotot kalau minta apa-apa sama Tuhan ya. Pak, kita kan mesti doa seperti janda itu loh Pak. Bertalu-talu. Anak satu waktu saya khotbahkan itu. Supaya kau ditalu-talu. Nah, itu banyak sekali orang salah ngerti. Ayat kuncinya tidak dibaca. Berhenti di perumpamaan tanpa membaca penjelasan. Sehingga seringkali orang khotbah itu tidak sampai konklusi yang ada di Alkitab itu. One day kita pikir itu. Nah kita pulang sudah lebih tenang ya. Kalau suamimu kurang ajar, tapi saya bagaimana dong Pak? Beban saya Pak. Suami saya gak pulang-pulang. Terus kenapa rupanya? Saya mau dia pulang Pak. Gampang. Bikin iklan di rumahmu. Loh, maksud Bapak apa iklan? Bahwa kau sudah berubah. Pasti pulang suamimu. Saya nggak ada yang salah kok Pak. Nggak mungkin suamimu pergi. Saya baik sekali Pak, semuanya oke. Suami saya memang kurang ajar, dia nggak kenal Tuhan. Nah fakta kan, kenapa kau pilih dia? Bodoh kali kau pilih yang nggak kenal Tuhan. Ya udah jelas kau ditinggalkan, wajar itu. Yang nggak wajar kau kawin sama dia. Bisa ngerti maksud saya? Tuhan tak mungkin jahat lah. Tuhan tak mungkin salah. Tapi periksa dirimu, kita yang terlalu neka-neko. Ya, tapi kalau ada sesuatu datang pada dirimu, dan kau rasa mestinya nggak begitu, percaya. Waktunya akan tiba kau mengerti, itu ternyata pun anugerah. Amin. Semoga saudara pulang dengan pikiran wawasan baru, hidup Kristen, absolutely paradoks. Makin dekat ke Tuhan, makin rasanya getaran itu luar biasa. Tapi kita makin hebat. Itu sebabnya kalau anak-anak manjat pohon, lalu di atas dia teriak. Itu gak tahu bagaimana, tahu-tahu dia nyampe aja. Biasanya mau turun baru mikir kan. Mama, mama. Dia teriak kan. Jangan kau bilang, aduh nak jangan nak, hati-hati nak. Jatuh dia. Goyang itu pohon, turun kau. Pasti aman itu.
Wah, dia pegang kencang itu. Nggak bakal lepas itu. Turun kau. Goyang terus. Makin goyang makin kencang dia. Makanya jangan kayak ibu-ibu. Aduh dah, hati-hati dah, jatuh dah, pegang ada. Gedebuk. Kau bikin dia ini. Bikin histeris dia, bikin tegang dia. Goncang itu pohon. Coba kalau nggak percaya, suruh anak manjat. Kau goyang itu. Aman dia turun ke bawah. Kenceng banget dia pegang. Lecet-lecet tangannya nggak apa-apa sampai dia. Kenapa? Karena kau goyang. Itu orang tua bijak ya. Apalagi Tuhan jauh lebih bijak. Jadi digoyangnya terus hidupmu. Jangan marah kau, itu untuk aman itu. Digoncang terus. Tuhan kenapa goyang terus? Bodoh, biar selamat kau. Udah sampai bawah baru kau ngerti. Aduh Tuhan, untunglah kau goyang-goyang tadi. Makanya jangan tolol kau. Selalu kau ajari aku apa yang kau kerjakan. Maumu semua aman tentram. Tuhan goncang kamu. Mau digoncang Tuhan? Dengar, itu permintaanmu. Tapi betul saudara ya. Nanti pulang mulai pikir, sebenarnya gak ada yang salah dong. Memang gak ada yang salah. Yang salah kita. Salah ngerti Tuhan. Gak ada yang salah di hidup ini. Susah kau cari uang. Orang lain banyak uang. Sebetulnya yang jadi masalah karena kau lihat orang lain banyak uang, maka susah hidupmu. Coba kau lihat gak banyak uang, kau lihatnya miskin-miskin, pasti kau bilang, kaya juga aku ya. Tapi itu pun gak usah kau lihat yang miskin. Gak usah juga kau lihat yang kaya. Lihat hidupmu, jalani hari-harimu. Itu saja kok. Iya kan? Bagianmu adalah bagianmu. Kita semua punya game. Ya, kalau kau ada di situ terus posisimu, Pak kenapa aku gak kaya-kaya? Berarti Tuhan cinta sama kau. Loh, kalau Tuhan cintaku kan dibikin kaya. Enggak, tampangmu kulihat kalau kaya sombong kau. Biarlah kau situ. Ya. Tapi kalau memang Tuhan mau bikin kau kaya, urusan kecil itu. Ya? Urusan kecil. Bintang berapa jumlahnya? Hah? Banyak ya? Siapa yang punya? Tuhan kan? Kalau kau minta kaya, Tuhan kasih satu bapak bintang. Berapa harga pasaran bintang sekarang? Halo? Siapa yang bisa beli itu? Gak ada yang bisa beli, Tuhan punya itu. Jadi kalau mau ngasih kau gampang ya. Jadi gak usah ribut, gak ada uang lah, inilah itu, tenang-tenang kau situ. Ya, Tuhan lagi beracara denganmu. Kadang-kadang kita suka lihat orang ya, aduh kasihan dia gini. Maaf ya saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita ngeliat orang sakit kita bilang kasihan. Yang patut dikasihani kita loh. Kenapa? Karena ternyata yang sakit itu, pagi siang sore doa dia. Kita gak pernah. Kenapa? Itulah karena sehat itu kan. Lari sana sini terus, lupa doa. Kasihan lo, sakit. Kurang ajar kau. Doa 1 hari 3 kali. Kau apa? Enggak pernah. Karena apa? Saya malah bikin dosa lagi. Jadi enggak tentulah. Pokoknya intinya satu, jangan ajari Tuhan untuk apa yang harus dia lakukan. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kita. Mulai sekarang jangan berkeluh kesah lagi. Apapun doamu lah, belajarlah doa Tuhan. Apapun di hidupku terima kasih. Satu pintaku, ajari aku mengerti apa maumu. Supaya hidupku ini seperti yang kau mau. Menyenangkan hatimu. Pulang itu doamu. Jadi gak usah kau bilang lagi, gak usah kau takut-takuti Tuhan ya. Tuhan kalau aku terus-terus begini susah hidupku. Aku gak apa-apa Tuhan, tapi nanti kau yang malu, aku kan pelayanmu. Belajar ya, bersyukur ya. Semua kita anak muda apa, pulang belajar. Jangan kau putus pacaran, lari sana lari sini gak karu-karuan. Ya, jangan pernah mengobral diri. Oh sudah kepala 3 ini Pak, kepala 6 kenapa rupanya? Jalani hidupmu. Masa saya nggak kawin-kawin Pak? Bodoh kali kau, itu yang kau pikirkan. Mestinya yang kau pikirkan, kenapa Tuhan tidak kasih pasangan sama kau? Supaya kau kerja habis-habisan untuk melayani Tuhan. Yang bikin kau jadi masalah karena kau nggak melayani. Jadi banyak waktu mikir yang bukan-bukan. Loh, betul nggak? Kalau Tuhan mau kau kawin, bisa nggak dia kirim pasangan? Gampang itu. Banyak stok sisa. Kalau Tuhan tapi kalau Tuhan nggak mau, jangan paksa dia. Oke? Pulang tenang-tenang saja. Dapat suami begini, dapat istri begini. Istriku cerewet kali Tuhan. Puji Tuhan. Ternyata dengan istri yang seperti itu baru kita ngerti. Dia sedang melatih kita. Kadang-kadang hidup ini lainnya. Kalau saya pikir-pikir saya dengan istri saya. Banyak hal yang saya nggak suka dari istri saya. Yang akhirnya saya harus akui, untung ada pada dia. Karena itu menolong saya banyak. Karena waktu aku diam, ternyata aku pun lebih parah. Lebih banyak juga yang aku nggak baik, yang dia nggak suka. Jadi yang selalu kupikirin, ini nggak cocok, ini nggak cocok, mesti begini-begini. Tapi di lain pihak aku paksakan mauku, istriku tertekan nggak? Tertekan. Jadi siapa sebetulnya penjahatnya? Nah, itu persoalannya kan. Kita pikir istri kita penjahat, ternyata kita. Hidup ini unik ya.
Nah jadi kadang-kadang kita pikir Tuhan yang tidak pelihara kita, padahal sebenarnya kita yang salah. Maka pulanglah nanti, oke? Mulailah berani berdoa. Tuhan, sesudah ku tahu ini semua, berikanlah aku penderitaan. Ya, tapi berdoa pun kau belum tentu Tuhan kasih, ingat itu. Karena Tuhan diam kau, muka kayak kau lagi katanya Tuhan. Udah hafal aku, belum penderitaan, baunya aja udah lari kau. Apalagi benar-benar derita itu datang kan gitu. Kadang-kadang orang kita berikan aku Tuhan, Tuhan ketawa aja. Terus dia bilang, saya udah minta loh Pak, tapi Tuhan gak kasih. Iyalah, tahu siapa kau, bengek kau kalau dikasih. Ya, jadi pulang nikmati saudaraku. Berbahagialah kau, karena Tuhan hidup di hidupmu. Maka aniaya, fitnah, celah, itu hanya bagian warna-warni dalam kekristenan untuk makin memurnikan kehidupan iman kita. Terhormat kita mengalami dalam kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra PAMA dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 392 4229 3924229 atau melalui SMS di 0811 991087 0811 991087 atau juga bisa mengikuti website kami di www.tiapama.com www.tiapama.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.